Selamat siang, mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung untuk kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, saya mulai aja. Di pertemuan ke-7 ini kita membahas tentang implementasi dari yang kita pelajari sebelumnya. Ada op-amp, ada analog digital converter, ada digital analog converter ya, di industri misalnya, atau implementasinya di di masyarakat lah gitu ya. Nah, nanti kita tampilkan beberapa contoh produk ya. Baik, saya lanjutkan materinya. Ini op-amp mempunyai penguatan tegangan yang tinggi. Ini karakter dari op-amp, mempunyai eh, penguatan itu berarti apa? Dia mampu meningkatkan amplitudo ya. Jadi amplitudo dari input diperbesar menggunakan op-amp. Op-amp itu operational amplifier ya. Sesuai namanya dia bisa memperkuat amplitudo dari input, sinyal input. Salah satu contoh dari komponennya adalah op-amp LM358. Nah, ini banyak yang jual, uh, mudah didapat ya di toko-toko elektronik ya. Apalagi kalau Anda beli online, nah ini malah lebih mudah lagi karena banyak toko yang jual. Di sini ada penguatan yang bisa diterapkan ya, bisa 10 kali, 47 kali, bahkan 100 kali.
Waktu kita di perkuliahan, saya telah menampilkan contoh memperkuat sinyal itu dengan cara memper atau mengubah ya resistor feedback dengan resistor input. Kita bisa mengatur ya berapa penguatan yang kita inginkan. Bisa 5 kali, bisa 50 kali ya. Kemudian di sini ada apa? Tabel ya, tabel yang mana yang sebelah kiri ini yang umum diterapkan. Nah, ini ada loud knock, ini berarti maksimalnya ya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa penguatannya bisa dikuatkan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah implementasi OpAmp LM358 sebagai rangkaian sound detector ya. Sound detector itu kalau ada apa sinyal input mungkin suara, biasanya tepuk tangan ya, ditepuk gitu, maka ada output ya, output high atau output low ya, yang mana ini semacam trigger ya. Ini bisa digunakan untuk memicu misalkan uh, saklar yang difungsikan secara toggle. Toggle itu di trigger on, di trigger off. Trigger pertama on, trigger kedua off ya. Lalu trigger ketiga on lagi, trigger keempat off lagi. Jadi istilahnya toggle. Nah, ini output dari uh, rangkaian ini adalah bentuk sinyal kotak ini yang berwarna hijau ini. Nah, kalau yang segitiga ini adalah sinyal yang atau uh, gelombang ya yang masuk ke kapasitor ini. Jadi di sini ada mikrofon, diharapkan di sini ada suara ya. Biasanya tepuk tangan ya. Tepuk tangan ini memicu trigger dari sensor di kumparan di dalam sensor mic condenser ini ya. Jadi mic condenser seperti mikrofon yang saya pakai ini ya. Jadi bila ada suara dia melanjutkan gelombang yang dia terima gitu ya. Nah, begitu ada tepuk tangan, maka gelombangnya akan mengisi kapasitor. Nah, gelombang di kapasitor ini akan membentuk gelombang segitiga seperti ini. Ya. Jadi pengisian, kemudian pengosongan. Nah, perubahan input dari rendah ke tinggi, kemudian dari tinggi ke rendah, ini oleh op-amp karena difungsikan sebagai komparator. Di sini ada komparator, ya, di kaki non inverting. Ini ada resistor 10 kilo dan 10 kilo. Ini akan membagi dua tegangan. Kalau VCC-nya 5 volt, maka di titik pertemuan dari dua resistor 10 kilo ini tegangannya 2,5 ya, 2,5 volt ya. Nah, bila ada tegangan yang masuk ya di kapasitor ini dengan bentuk gelombang segitiga seperti ini, maka pada saat tegangan gelombang segitiga ini di titik tengah ya, tegangan ini berarti separuh dari tegangan sumber ya. Nah, ini 2,5 ya. Nah, sebelum tercapai 2,5, maka yang berwarna hijau ini adalah output dari komparator ya. Dia masih low,
Tapi begitu titik pertemuan di 2,5 volt ini, maka output dari komparator adalah high. Ya. Selama di atas 2,5 dia masih high, sampai tegangan di kapasitor mengalami penurunan dan kurang dari 2,5, maka output op amp akan menuju ke 0. Ya. Nah, ini memang karakter dari op amp sebagai komparator. Nah, yang diharapkan adalah gelombang kotak ini ya, ini akan memicu perangkat berikutnya ya. Biasanya ada rangkaian toggle yang akan merespon ya input trigger ini ya, sebagai trigger. Input kotak ini sebagai trigger. Input pertama akan membuat dia on, lalu trigger kedua atau input kedua menjadikan dia off, lalu trigger atau input ketiga akan membuat on lagi, dan trigger atau input keempat membuat dia off lagi. Jadi biasanya untuk fungsi-fungsi saklar ya. Namun intinya adalah di rangkaian sound detector ini adalah mengeluarkan gelombang kotak ini sebagai trigger. Nah, itu adalah implementasi dari op amp sebagai sound detector untuk mengeluarkan kotak, sinyal kotak untuk memicu perangkat berikutnya. Baik, kita lanjutkan implementasi rangkaian implementasi yang lain ya. Oh, ini adalah bentuk fisik ya, bentuk fisik dari op amp sebagai sound detector. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tentang op amp sebagai komparator, dan ini adalah sound set point adjustment ya. Jadi ini adalah posisi dari tegangan pembanding ya. Jadi komparator itu adalah tegangan pembanding. Nah, apabila input suara terlalu kecil, terlalu lemah, maka sound set point adjustment ini bisa diatur untuk menurunkan titik banding sedemikian hingga yang semula 2,5 bisa lebih rendah lagi menjadi 1 volt. Ya. Semula 2,5 volt bisa diturunkan menjadi 1 volt. Bahkan kalau mungkin lebih rendah lagi bisa. Jadi intinya ini adalah mengatur respon terhadap suara yang masuk ke mikrofon ya ini. Jadi suara di mikrofon kalau lemah sekali, maka sound set point adjustment bisa diatur untuk mengatur titik tegangan komparatornya. Nah, sehingga outputnya dari rangkaian sound detector bisa tetap logic high dengan input suara yang dia terima, walaupun mungkin lemah gitu ya atau kecil, tidak menjadi masalah karena ada sound set point adjust ya. Jadi kalau misalkan ditepuk itu tidak direspon, maka kita bisa mengatur sound set point adjustment untuk menurunkan tegangan titik komparasi atau komparator. Yang defaultnya biasanya separuh ya, 2,5. Ini bisa diturunkan menjadi 1 volt atau lebih kecil lagi. Ya gitu. Baik, kita lanjutkan materinya ya. Nah, ini ada lagi sistem monitoring gas karbon. Ada juga implementasi rangkaian yang lain untuk sensor gas ya. Sensor gas, sensor MK-7 ya. Ya, di sini ada sensor karakter ya, di sini ya. Jadi deteksi range-nya bisa diperhatikan di kelompok ini. Ini adalah tabel dari spesifikasi sensor gas MK-7 ya. Nah, di sini terlihat bahwa sensor gas ini menghasilkan output tegangan 2,5 volt sampai 4,5 volt. Nah, di sini adalah outputnya
yang mana bisa kita manfaatkan untuk keperluan-keperluan uh, data misalkan ya. Di sini bisa kita perhatikan bahwa output tegangannya 2,5 sampai 4,3 volt. Ya, di sini bisa diartikan bahwa apabila karbon monooksidanya itu rendah, tegangan outputnya 2,5. Tapi bisa apabila gas karbon monoksidanya tinggi, maka tegangannya 4,3 volt. Nah, perubahan ini bisa diterjemahkan eh, oleh perangkat mikrokontroler atau teknik rangkaian sistem digital yang lain dengan perubahan tegangan ini untuk menampilkan angka atau indikator dari kadar karbon monoksida yang terjadi ya. Jadi yang penting kita bisa tahu outputnya, ya, output tegangannya. Nah, kita bisa membuat tampilan atau indikator. Jadi misalkan kalau tegangannya lebih dari 4 volt, maka indikator yang kita ingin tampilkan berwarna merah misalkan. Kemudian kalau kurang dari 4 volt, indikator uh, karbon monoksidanya berwarna hijau misalkan. Jadi dari sini kita bisa mengimplementasikan uh, sensor dan transistor tentang karbon monoksida ya. Nah, biasanya kalau di tepi jalan ya yang saya ketahui itu semakin tinggi itu berwarna merah ya, semakin tinggi karbon monoksidanya berwarna merah, semakin rendah karbon monoksidanya ya, gas karbon monoksidanya semakin rendah berwarna hijau. Nah, merah atau hijaunya itu bisa kita implementasikan sesuai tegangan yang dihasilkan oleh sensor gas MPK7 ini ya gitu. Baik, mungkin cukup ya teknisnya. Sekarang hardware-nya ya. Nah, ini adalah hardware-nya ya. Nah, jadi ini M, sensor gas MQ7-nya. Kemudian di sini adalah pin tegangannya ya. Nah, di sini terlihat ada ground, VCC, lalu tegangan outputnya ya. Nah, ini jadi ground, VCC, lalu tegangan outputnya ya. Jadi tegangan output ini yang akan kita eh, hubungkan ke sistem digital yang lain untuk menampilkan indikator tingkat kadar gas karbon monoksida yang ada di sekitar sensor ini. Ya. Nah, jadi kita bisa mengimplementasikan indikator gas karbon monoksida dengan menggunakan sensor gas ini dengan memanfaatkan output dari sensor gas ini yaitu tegangan pada outputnya antara 2,5 sampai 4,5 ya, dan itu menentukan kadar karbonnya. Jadi semakin tinggi tegangannya karbon semakin banyak, semakin rendah kadar karbonnya semakin rendah, tegangannya semakin rendah. Nah, ini penjelasannya. Sistem monitoring gas karbon monoksida atau karbon monooksida ya. Performa sensor gas MQ7. Sensor MQ7 merupakan sensor gas karbon monoksida yang berfungsi untuk mengetahui konsentrasi gas karbon monoksida di udara ya. Di mana sensor ini salah satunya dipakai dalam memantau gas karbon monoksida. Nah, ini fungsi dan penerapannya ya. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, sekarang kita membahas tentang analog to digital ya. Nah, kalau sensor yang
tidak menghasilkan logic, biasanya menghasilkan tegangan. Maka diperlukan analog to digital converter ya. Jadi kalau menghasilkan logic itu seperti op-amp untuk sound detector. Nah, itu logic high dan low gitu ya. Kalau outputnya analog, nah itu seperti sensor gas tadi ya. Dia mengeluarkan tegangan 2,5 sampai 4,5. Itu bukan logic ya. Jadi tegangannya berubah secara linear ya. Nah, maka diperlukan analog to digital converter. Nah, sensor ini memiliki ring pembacaan konsentrasi sebesar 10 hingga 500 ppm ya. Sensor ini memiliki sensitivitas tinggi dan waktu responnya cepat. Keluaran yang dihasilkan oleh sensor ini adalah berupa sinyal analog ya. Jadi sensor ini yang dimaksud adalah sensor gas, sensor monooksida tadi ya. Nah, sensor ini juga membutuhkan tegangan direct current atau DC sebesar 5 volt ya. Posisinya ada di gambar yang tadi coba saya tampilkan lagi ya. Nah, ini terlihat ini VCC, EGND dan VCC ya. Nah, ini ground 5 volt ya, ini outputnya ya. Nah, ini ground 5 volt lalu outputnya. Nah, ini kebetulan outputnya adalah analog ya. Ya, sensor ini juga membutuhkan tegangan direct current sebesar 5 volt. Pada sensor ini terdapat nilai resistor sensor atau RS ya, yang dapat berubah bila terkena gas dan juga sebuah pemanas yang digunakan sebagai pembersih ruangan sensor dari kontaminasi udara luar. Sensor ini memerlukan rangkaian sederhana serta memerlukan tekanan pemanas overheater sebesar 5 volt. Resistor beban atau load resistance dan output sensor dihubungkan ke analog to digital converter. Nah, ini karena output sensor gas itu analog 2,5 hingga sekitar 4,5, maka dia untuk menjadi data digital diperlukan rangkaian analog to digital converter ya, sehingga keluarannya dapat ditampilkan dalam bentuk sinyal digital ya. Jadi dari sini bisa kita pahami keberadaan analog to digital converter ini sangat diperlukan apabila sensor dan transducer yang kita pergunakan outputnya adalah analog. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, kalau ini ada lagi digital to analog converter ya. Jadi kalau ini singkat DAC ya, digital to analog converter. Potentiotat yaitu pengujian elektrokimia modern untuk menganalisis karakteristik suatu larutan berupa arus potensial ya. Digunakan modul DAC ya, digital to analog converter MCB 4725 sebagai penyedia potensial yang akan digunakan oleh rangkaian potentiotat. Jadi potentiotat ini kebetulan analog, maka diperlukan rangkaian pendukung ya. Kemudian potential output modul DAC MC 4725 ini ya, digital analog converter selanjutnya dikonversi menjadi nilai potensial positif dan negatif oleh rangkaian summer amplifier. Summing ya, ini berarti rangkaian penjumlah atau penambah arus ya. Jadi bisa jadi ada beberapa DAC yang dipasang, maka analog yang dihasilkan dari beberapa sensor tadi itu diperlukan summing amplifier atau penguat penjumlah ya dari beberapa ADC DAC yang ada. Nah, setelah proses konversi selesai, didapatkan potensial output rangkaian summing amplifier ya. Potensial berarti tegangan output rangkaian summing amplifier, di mana potensial tersebut yang nantinya dapat digunakan untuk pengujian elektrokimia menggunakan alat ukur multimeter Metrahit 25S ya. Nah, ini karena
outputnya tegangan analog, maka bisa menggunakan atau tolok ukurnya atau meternya ya atau instrumennya yaitu menggunakan multimeter. Kemudian arus potensial dikonversi menjadi nilai potensial yang menggunakan current to voltage converter. Ini ada current to voltage converter sehingga dapat dibaca oleh microcontroller. Nah, ini jadi bisa jadi perangkat yang kita gunakan itu dalam bentuk analog, maka beberapa analog yang kita hasilkan bisa juga digabung ya, digabung menggunakan penjumlah penguat atau summing amplifier. Nah, coba ini saya lanjutkan lagi. Nah, ini lebih jelas ya. Di sini ada rangkaian yang selalu istilahnya itu rangkaian tertutup ya, terus menerus ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari sini. Ya, di sini ada cairan kimia atau larutan kimia yang ingin diukur ya, yang ingin dipantau gitu ya. Larutan kimia ini tentunya tidak bisa dilihat atau diukur dengan multimeter ya, maka ini perlu diberi proses pengubah ya. Nah, maka di sini ada harus keluaran sel elektronika ini elektrokimia ya, elektrokimia itu masuk ke analog ya, ini harus dikonversi ke potensial ya. Berarti dirubah ke tegangan ini. Current to voltage converter. Nah, ini penguat rangkaian penguat ini ya. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh sel elektronika dari kimia dirubah menjadi tegangan dulu ya, dirubah ke tegangan. Nah, lalu masuk ke microcontroller, ini contohnya Arduino. Jadi tegangannya dirubah menjadi digital ya. Karena di Arduino ini ada pin di sini kodenya itu A0 sampai A5 ya. A itu berarti analog sehingga dia bisa menerima tegangan analog ya, untuk dirubah ke digital. Untuk apa? Untuk dipantau misalkan muncul di LCD berapa ukuran bahan kimia yang diproses ini ya. Nah, ini nanti menjadi monitoring ya, monitor mungkin LCD atau mungkin meter yang lain ya. Lalu untuk mengendalikan kimia ini untuk fungsi kendalinya ya, karena ini mungkin berputar, diaduk gitu ya. Kapan dia harus berhenti, maka diperlukan data ya dari Arduino ini ya, dan diperlukan digital to analog converter ya. Jadi bila ukuran meternya sudah terpenuhi ya, maka diperlukan kendali ya. Mungkin menghentikan motor atau mengurangi kecepatan motor yang mengaduk. Nah, itu semua itu diperlukan kendali dari Arduino dengan cara bagaimana Arduino mengeluarkan data digital dan data digital ini harus dirubah menjadi analog ya, lalu dikuatkan untuk mengatur kecepatan motor pengaduk misal seperti itu ya. Nah, di sini ada motor yang mengaduk bahan kimia, lalu bahan kimia itu bisa jadi pakai sensor gas tadi misalkan ya. Nah, dari sensor gas tadi bisa diketahui kadar kimianya, lalu diukur berapa kadar kimianya. Kalau misal sudah cukup, maka diperlukan data digital to analog untuk menghentikan proses mengaduk bahan kimia tadi itu. Nah, ini adalah proses implementasi dari beberapa sensor dan transducer ya. Lalu beberapa op amp untuk fungsi
analog menjadi tegangan. Di sini kebetulan menggunakan microcontroller sebagai monitoring, lalu diperlukan juga untuk mengatur kecepatan motor, maka diperlukan digital to analog ya, untuk mengatur kecepatan motor untuk menghentikan bisa jadi mengaduk ke bahan kimia. Nah, itu contohnya ya. Jadi siklus tertutupnya seperti itu. Pemicunya atau mulainya dari bahan kimia ini yang diputar pakai motor. Nah, kapan berhentinya motor ini? Maka bahan kimianya perlu dideteksi ya, mungkin aroma gas kimianya itu misalkan ya masuk mikrokontrol lalu dihentikan dengan data digital to analog untuk menghentikan putaran motor sehingga proses pengaduan kimia sudah dianggap selesai ya, kurang lebih seperti itu. Baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini, semoga bermanfaat. Dan karena ini pertemuan minggu ke-7, maka minggu depan kita eh, minggu tenang ya, minggu tenang itu berarti tidak ada perkuliahan, silakan Anda belajar sendiri di rumah untuk memahami materi-materi pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena nanti akan saya informasikan kapan kita akan melakukan ujian tengah semester ya. Baik, bila ada pertanyaan bisa Anda sampaikan lewat grup WA kita dan akan kita diskusikan ya, yang mungkin ada hal yang belum Anda pahami ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Selamat siang, semoga bermanfaat, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.